Pasangan suami istri korban kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Dogan, Palembang dimakamkan di TPU Sako. Sementara anak balita korban yang ikut menjadi korban masih dirawat di UGD RSMH. Hasil pemeriksaan lanjutan, wanita pengendara minibus tidak memiliki surat izin mengemudi. Pasangan suami istri korban tewas kecelakaan di Palembang dimakamkan. Pasutri ini tewas dan anak balitanya kritis setelah ditabrak dari belakang oleh minibus yang hilang kendali saat melaju kencang. Jenazah Saprullah, 35 tahun, dan istrinya Nindya Kusuma Harahap dimakamkan berdekatan di tempat pemakaman umum Sako, Jalan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Palembang, Senin kemarin. Hujan rintik mewarnai pemakaman pasangan sehidup semati ini. Sebelumnya, jenazah suami istri ini disemayamkan di rumah duka kediaman orang tua dari Nindya Harahap, Jalan Nangka 3, Sako, Palembang. Keluarga, kerabat, dan tetangga ramai mendatangi rumah duka. Isak tangis keluarga pun mewarnai saat kedua jenazah dibawa untuk disolatkan, selanjutnya dimakamkan. Syafrullah dan Nindya Kusuma Harahap meninggalkan seorang anak berusia 7 bulan bernama Dania. Saat kejadian, Dania dalam gendongan ibunya mengalami luka dan masih perawatan medis. Orang tua Nindya Kusuma Harahap menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Ya, mudah-mudahan harapan kami kalau memang yang berbuat itu ya harus bertanggung jawab lah, yang sesuai dengan apa hukum yang berlaku di negara kita. Kanit Gakum Polrestabes Palembang, Ibtu AR Sikakum menyatakan perempuan pengemudi minibus masih pemeriksaan dan masuk tahap penyelidikan. Perempuan bernama Endang tersebut diketahui baru belajar menyetir dan belum memiliki surat izin mengemudi. Informasi belajar, ya, tapi karena belum mahir, jadi ngelihat motor tersebut di depan berada di tengah, di klakson, mendadak dia ke kiri, berjalan kendaraan mobil tersebut terinjak gas. Hingga saat ini, Dania, anak korban, masih menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Keadaan balita berusia 7 bulan tersebut berangsur membaik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.